Halo teman-teman, balik lagi. Kita masih di materi Jetpack Compose ya. Sekarang kita bahas basic, bukan basic ya, foundation malah ya. Di bawahnya basic ada foundation komponen. Ini kita taruh di mana ya? Di sini aja deh. Ya. Foundation komponen ya, Compose Foundation. Ya, jadi ya seperti namanya ya, foundation jadi ada fondasi ya. Jadi kurang lebih ada 4 pondasi, pondasi dasar yang harus kita pahamin satu-satu ya. Pertama itu ada composable, yang kedua itu ada yang namanya recomposition, composition, composition ya. Yang ketiga itu ada state, dan yang keempat itu ada modifier. Nah, jadi keempat terminologi ini ya dia merupakan sebuah fondasi. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Coba kita bahas terminologi composable. Composable. Nah, composable ini apa? Composable ini sebenarnya dia fungsi fungsi eh, yang membangun apa fungsi yang membangun view ya. Bukan view sebenarnya ya. Kalau view berarti view system ya. Fungsi yang ngebangun UI ya. Jadi dia ini adalah blok utama utama pada Jetpack Compose gitu ya. Jadi oh iya dia juga fungsi yang punya anotasi composable ya. Jadi sebenarnya ini kayak fungsi biasa composable. Fungsi biasa tapi dia punya anotasi composable dan dia bakal ngasih tahu ke compiler bahwa ini tuh sebenarnya composable loh. Jadi jadi lu harus bikin UI dari sini ya gitu. Oke kata compiler. Nah, si composable dia nggak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berdiri di atas composable lain, ya. Maka di Android itu di fragment maupun activity dia punya entry point-nya, ya. Dia punya entry entry point composable. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri, dia harus punya entry point yang composable, ya. Contohnya gini. eh oh kita belum ini ya, belum siapin dependensi ya. Kita siapin dulu dependensinya deh, ya. Untuk mendukung penjelasan dari sini kita butuh dependensinya ya. Butuh dependensi untuk langsung ngeimplement si compose. Kok mati deh. Lah, oke. Nah, pertama kita buka dulu setup dulu ya. Sekalian setup aja deh. Eh Jetpack Compose. Nah, ini contohnya ya. Contoh kodenya ini. Sesimpel ini. View doc berpikir dalam kompos. Nah, ini dijelasin kan eh, apa paradigmanya, perubahan paradigma itu dijelasin di dokumentasinya ya. Berpikir dalam kompos, mengolah status ya, siklus proses. Nah, ini nanti kita pelajari state pengubah. Ini pengubah apa ini? State kali ya? Ini bahasanya Indonesia gue bingung. Oke, quick start. Ya, Gitano Studio, oke. Nah, ini build compose, true, ya kita pakai Kotlin Groovy. Nah, ini dulu ya. Dependensi compose-nya, lalu ada compiler Gradle plugin-nya, compose compiler. Oke, jadi sebelum setup ke dependensi, ada baiknya kita setup ini dulu ya. Plugin-nya dulu, Gradle plugin.
Ya, ini nih, ini kita copy aja. Kita copy di plugin dari Build Gradle atau yang mana ya? Ya deh, ini aja deh, nggak apa-apa deh. Ya, kita taruh di build yang rootnya, ya. Kita kasih apply fast dulu, lalu taruh di sini. Ya, satu lagi taruh di sini. Ya. Tapi ini nggak pakai versi. Jadi biar diatur sama si ini aja nih, ya. Gitu. Tapi ini serialisasi oh ini nggak apa-apa. Ini serialisasi doang ya. Ngaruh. Coba sekarang kita sync ya. Oke, pasang Gradle pluginnya udah. Sekarang kita pasang dependensinya. Ini apa nih? Oh, ini reportannya ya. Oke, skip deh. Kita langsung ke sini. Quick start. Mana tadi? Nah, ini Android build feature compose true. Ini kita copy juga di build feature nih. Oh, ini berarti ininya aja ya. Ini view binding nanti deh. Ya, atau kita udah nggak usah pakai view binding. Atau ini aja deh, tetap pakai ya, biar nggak error. Oke, udah. Lalu kemudian kita bikin dependensinya. Ini pakai boom nih, ya. Kenapa pakai boom, compose boom? Dependensinya pakai boom biar compatibility-nya itu eh, nggak konflik ya, atau dia nggak punya isu compatibility gitu. Makanya di sini di boom ini dia biasanya versinya ini pakai period ya, bukan pakai versi yang biasa. Kalau pakai versi yang biasa kan semantic version itu kan eee nggak periodnya itu nggak ada ya. Nah, kalau ini Boom ini dia pakai pakai period, dia dia berarti periodnya yang 2025 bulan 5 bulan Mei, gitu. Jadi versinya apaan itu nanti di-handle sama si Boom-nya, ya. Ini kita copy aja sampai sini ya, ini Android Test Implementation nanti aja dulu. Kita belum bahas tes soalnya. Kita taruh di sini, lalu kemudian bawahnya, nah ini ada material 3, ada material 2 ya. Kita pakainya yang material 3 aja biar biar pakai yang terbaru. Nah, lihat di sini dia udah nggak perlu masukin versi lagi ya di implementasi dependensinya ya. Nggak kayak yang ini ya, nggak kayak yang library biasa. Kalau kalau library biasa dia butuh versi butuh ngedefine versi. Ya, kalau yang pakai Boom dia nggak butuh ngedefine versi. Lalu lanjut di sini ada skip material design build directly on top foundation. Ini nggak usah ya. Ini UI ini juga kita perlu masukin, copy. Oke. Lalu kita perlu masukin preview support ya. Ini dua-duanya kita masukin. Yang debug implementation juga ya. Nah, lalu kemudian ada apa lagi di sini? Ini icon-icon ini nggak belum belum butuh kita. Jadi nanti aja ya. Apalagi yang ini icon extended ini gede banget ya. Nah, ini kita butuh ini integrasi ke activity, ini kita butuh ini view model, ini kita juga butuh. Live data kita udah nggak butuh ya. Berarti ini aja. Oke. Tapi yang ini nih, yang kompos ini view model kompos dia pakai versi. Ini juga pakai versi. Udah nggak apa-apa dah. Atau kita bisa undefine versinya ya. Tahu sebenarnya biasanya kalau udah implement si mana si plugin Compose harus biasanya ada ininya, udah ada Gradle katalognya, implementation, Lips, Compose, oh udah nggak ada ya, udah nggak ada, nggak ada ya berarti ya, tuh. Oke, oke. Ini sekarang apalagi ya kira-kira ya? Udah nggak ada ya. Sekarang kita sync dulu buat download dependensinya. Kayak kita tungguin ya, kan ini buat awal tuh lumayan lama. Oke, udah selesai downloadnya. Sekarang
Pertama, kita coba run dulu ya, kita run dulu untuk memastikan nggak ada dependensi yang konflik nih. Biasanya kalau ada dependensi yang konflik atau ada isu di dependensi itu kita ketika di run itu nggak bisa ya. Kita run dulu deh, sambil dibuka monitor, build-nya. Nah, ini ada error ya, berarti harus kita resolve dulu. Kita tungguin aja dulu sampai build-nya selesai. Oke, ya. Ini kita lihat pertama di sini di debug AR yang metadata, dia butuh apa nih? Dia butuh library application depend compile versi 35 ya. Nah, sekarang compile versionnya itu di 34. Berarti kita harus ganti ke 35 nih, gitu. Nah, ini target SDK-nya 35. Biarin dah. Tasing aja dulu. Oke, kita buka monitornya lagi. Oke, di sync-nya udah selesai, tapi ini masih error nih. Masih ada error. Oh, udah nggak ada ya. Kita run lagi. Eh, dia mengatakan, oh ini masih ada error nih. It's like just edited target version SDK from 3 editor with console documentation behavior. Oh ini migrasi doang ya. Biarin aja deh. Ini kita bisa suppress aja dulu. Suppress warning. Eh, oke, nggak ada ya. Oke, coba kita run dulu. Oke, ini udah berhasil di run. Berarti nggak ada masalah di dependensinya ya. Tuh, berarti kita udah siap make si komposnya. Gitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan mana nih? Pembahasan terminologi ya. Jadi si composable, oh kita mau bikin composable-nya dulu deh. Composable satu dulu ya. Di mana di fragmen dulu ya, di headline fragmen nih yang awal nih. Ini kita clearin aja, kita hapus-hapusin aja dari on view created atau di activity aja deh ya biar langsung. Nah, ini dia. Berarti kita nggak usah pakai main activity lagi. Ini kita bisa hapus. Nah, ya. Nah, entry point compose itu di mana? Entry point compose-nya kalau untuk activity itu ada di set content. Nah, ini set content aja gitu, yang dia ngebuka blok ya. Dia ngebuka blok ini nih. Kelihatan nggak teman-teman? Ya. Nah, ini dia ya, set content. Lalu kita bisa taruh atau kita coba run dulu deh. Kita run dulu apa yang akan muncul ya. Nah, ini dia nggak muncul apa-apa ya karena di konten ini kita belum setting apa-apa. Nah, kalau kita setting kasih teks di sini, teks. Nah, teks ini ada beberapa ya. Teman-teman biasanya ada yang dari org.w3c. Nah, ini bawaan dari salah satu dependensinya Android ya. Ini bisa di-skip aja. Teman-teman pilihnya yang dari material 3 ya. Di sini ada dua pilihan, ada yang teks, ya, ada yang teks ini. Ya, ada yang annotated string ini ya. Jadi teman-teman pilihnya yang teks gitu. Kalau yang annotated string ini dia ngehandle string dengan kompleks sih. Ya, jadi nanti kita entar aja itu kita pelajarinya ya. Kita yang simple aja teks aja biasa. Mana tadi? Teksnya dia. Nah, dia butuh dan dia merah nih karena dia punya punya value yang tidak ada defaultnya di function. Ini kan sebenarnya function teks ini. Tuh, ya kalau kita cek di fungsi aslinya dia add composable fun text ya. Yang lain ini dia punya default value ya parameternya. Kalau si text nih ini dia nggak punya default value berarti ini wajib nih kita taruh di sini. Text, text misalnya kiat coding. Oke, sekarang kita tes di sini.
Nah, ini udah ada ya Kiat coding tuh, tapi di sono dia di ujung ya. Di ujung karena kita belum setting posisinya gitu. Ya, kita lanjut ya. Ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Ini jelas ya tadi ya, dia harus ada di dalam set konten ini. Karena set konten ini dia entry point yang dari activity untuk ke compose. Kalau kita lihat dalamnya, nah ini dalamnya dia ada compose view. Ada compose view, jadi compose view itu compose yang view view yang bisa ngehandle compose gitu ya. View yang bisa ngehandle compose. Oke, lanjut. Blok utama pada Jetpack Compose ya. Ini kita lihat di sini. Ini teks ini dia kan composable ya. Dia ini blok utamanya dan kita bisa bikin composable sendiri. Misalnya kita bikin di sini ya. Fun, show atau main screen ya, main screen. Nah, ini dia kita bisa pasang sebagai composable. Nah, kalau teman-teman lihat tadi notice ada warning kalau kita nggak kasih composable. Warningnya apa? Terkait apa? Ini warningnya terkait penamaan sebuah fungsi, ya. Penamaan sebuah fungsi sama dia ini nggak apa si fungsi main screen ini nggak pernah never use ya, nggak pernah dipakai gitu. Tapi kalau kita pakai composable, dia bakal ngedeteksi oh beda nih. Lalu warningnya sama. Cuman yang tadi warningnya itu warning penamaan dari si ini doang nih. M-nya kalau fungsi itu M-nya fungsi biasa, M-nya kecil kan main screen. Dia nih letter apa ya? Di Kemal Cache ya. Kemal Cache kalau ini dia apa sih istilahnya letter cache ya. Jadi M-nya itu gede. Jadi nandain kalau misalnya dia itu fungsi. Jadi di depan itu harus kapital. Dia itu fungsi yang composable gitu. Nah, yang ini ya fungsi yang ini si teksnya ini kita bisa pindahin ke sini. Tuh, ya. Karena dia di dalam composable. Kalau composable kita hilangin, dia bakal error. Karena si teks ini dia ngebaca bahwa parent-nya ini bukan parent yang composable gitu. Maka di sini kita pasang composable. Nah, ini merupakan blok blok ininya, blok utamanya ya. Maka di sini set konten ini kita bisa pasang main screen. Nah, seperti ini. Gitu. Ya, kalau kita run harusnya nggak ada perbedaan. Tuh ya, nggak ada perbedaan ya, teman-teman. Tetap tulisannya di situ. Oke, oke segitu dulu ya. Nanti kita bahas yang recomposition, state, dan modifier. Atau kita bahas yang modifier dulu deh. Modifier, baru recomposition. Itu juga deh. Modifier, recomposition dulu deh. Tapi nanti kita pakai implement modifier yang ntar deh kita bahas modifiernya ya. Kita bahas recomposition sama state dulu. Gitu. Oke, sampai sini dulu ya.